Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ini adalah hari pertama dari ngaji Ramadan atau Jidan, ngaji Ramadan, yang insya Allah akan dilakukan setiap hari pada jam 16.30. Untuk ke hari yang pertama atau hari Senin, saya akan mengaji buku Qiraah Mubadalah, dan nanti akan tiap minggu, yaitu tiap hari Senin pada jam 4.30 sore. Dan yang kedua adalah kitab Nabiyur Rahmah, yang akan saya baca, saya aji setiap hari Selasa dan Rabu serta Kamis, 3 hari dalam 1 minggu, dan itu pada jam yang sama, jam 4.30, karena ini hanya akan berlaku pada bulan Ramadan saja. Sementara kalau buku Qiraah Mubadalah ini akan terus berkelanjutan, termasuk pada saat setelah bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kitab As-Sittin Al-Adliyah, yang akan saya baca pada hari Sabtu dan Minggu pada jam yang sama, 4.30. Dan yang terakhir adalah kitab Mambaus Sa'adah, yang akan saya baca, saya kaji pada setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, 3 hari dalam 1 minggu pada jam 10.30. Sebelum memulai pengajian ini, mari kita bersama-sama membaca sholawat Tibbil Qulub sebagai doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan, keagungan, kemuliaan, dan posisi Nabi Muhammad SAW di mata atau di sisi Allah yang begitu agung. Semoga kita semua, sebagaimana tertulis di dalam sholawat ini, kita semua memperoleh jiwa yang sehat, hati yang tenang dalam menghadapi wabah COVID-19 ini atau virus corona. Begitupun kita memperoleh tubuh-tubuh yang sehat, tubuh-tubuh yang mampu melampaui atau menghadapi wabah penyakit ini, dan juga cara pandang kita, nuril absori, cara pandang kita menjadi terang, menjadi nyaman, menjadi positif dalam memandang segala sesuatu, sehingga ketika kita pun harus berada dalam rumah terus juga kita tetap punya cara pandang yang baik dan positif terhadap pasangan, suami maupun istri, terhadap anggota keluarga, sehingga persoalan, kejenuhan bisa jadi, dan berbagai ritme kehidupan berkeluarga yang begitu banyak dan kompleks tidak membuat kita mudah marah, mudah konflik, dan akhirnya bisa menghancurkan keluarga kita sendiri. Sebaliknya, kita tetap berusaha untuk menjadi orang yang baik, berbuat baik, senyum, banyak berkata-kata yang membuat orang lain menjadi bahagia dan membahagiakan. Mari kita awali pertemuan pertama Jidan atau ngaji Ramadan dengan membaca sholawat Tibbil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insyaallah salawat ini akan selalu kita baca pada setiap pertama kali kita mengawali ngaji Ramadan selama bulan puasa, pada sore hari maupun pagi hari. Kembali kepada ngaji tiap Senin, tiap hari Senin, yang sesungguhnya sudah saya awali beberapa bulan yang lalu, yaitu ngaji buku Qiraah Mubadalah.
Ini adalah ngaji yang ke-9. Sebelumnya kita sudah ada episode yang pertama, yang kedua, ketiga, dan ke-7, yang mungkin sedikit saya ringkas bagi teman-teman yang baru memulai, bahwa mubadalah artinya adalah kesalingan atau kerjasama dalam sebuah relasi, baik relasi sosial secara umum maupun relasi interpersonal, di dalam keluarga misalnya, atau relasi yang secara umum antara laki-laki maupun perempuan. Bahwa dalam relasi ini yang paling penting adalah bagaimana kita semua membangun kesalingan dan kerjasama agar relasi ini berbuah kebaikan untuk kita sebagai orang yang berelasi dan juga untuk orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi lebih khusus terkait dengan buku Qiraah Mubadalah, Mubadalah lebih dikhususkan untuk kajian tentang relasi antara laki-laki dan perempuan, karena hampir semua orang pasti punya relasi ini dalam kehidupannya, karena dia pasti lahir dari seorang ibu dan tentu saja punya ayah atau bapak. Karena itu, mubadalah adalah sebuah cara pandang dalam melihat laki-laki dan perempuan sebagai sama-sama subjek yang berelasi secara berkesalingan dan untuk kerjasama, bagaimana memaksimalkan kebaikan-kebaikan untuk diri mereka maupun untuk kehidupan di dunia ini. Dan juga untuk memaksimalkan bagaimana kebaikan ini hadir bagi seluruh anggota masyarakat dan semesta alam. Begitupun kesalingan dan kerjasama dalam menolak, menghindari, dan menjauhkan keburukan-keburukan, baik keburukan yang akan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, maupun keburukan-keburukan yang akan dirasakan oleh masyarakat dan segenap semesta alam. Secara lebih khusus, mubadalah dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan ingin menegaskan bahwa ketika kita membaca Quran dan hadis, maka kita harus sadar bahwa Quran dan hadis ini menyasar, menyapa laki-laki dan perempuan keduanya sebagai subjek. Sekalipun misalnya ketika ayat pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang secara struktur adalah untuk laki-laki dan menyapa Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika ayat Iqra ini kemudian kita baca, kita gunakan untuk umat Islam, kita sapa umat Islam, maka Iqra menjadi ayat yang harus menyapa laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita tahu, begitu Nabi Muhammad menerima wahyu ini, maka yang pertama kali ditemui adalah Siti Khadijah, perempuan. Artinya, apapun kita memaknai kata Iqra, yang artinya bacalah, maka ayat ini adalah menyapa laki-laki dan perempuan. Jika bacalah artinya carilah pengetahuan, bangunlah peradaban, carilah ilmu kemanapun, maka perempuan dan laki-laki kedua-duanya disapa oleh Iqra ini, atau oleh ayat Al-Quran ini. Karena itu, nanti pada episode yang ke-9 ini, saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang sudah eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa ketika kita punya aturan, ketika kita punya undang-undang, ketika kita punya kebijakan, maka kebijakan dan aturan ini harus dipastikan melibatkan laki-laki dan perempuan. Harus dipastikan apa yang kita baca dari Quran dan hadisnya, kebaikan yang ada dalam Quran dan hadis adalah kebaikan untuk laki-laki dan perempuan. Begitupun keburukan yang mau kita jauhkan, sebagaimana diminta oleh Quran dan hadis, maka kita harus jauhkan dari laki-laki dan perempuan. Itulah kira-kira semangat dari Qiraah Mubadalah dalam episode-episode sebelumnya 1-8. Sahabat-sahabat Mubadalah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa permintaan untuk memperdalam kembali ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara eksplisit berbicara tentang mubadalah.
karena pada episode yang ke-6 dan ke-7 itu hanya memberi beberapa contoh saja, padahal masih banyak ayat-ayat yang lain. Kali ini kita akan coba mengupas sedikit banyak tentang beberapa ayat yang belum disebutkan. Di antaranya adalah 3 ayat yang secara tegas menyapa laki-laki dan perempuan. Jadi Al-Quran itu ternyata tidak cukup hanya mengatakan setiap orang yang berbuat baik, atau wahai orang-orang yang beriman, atau setiap orang yang Islam, atau orang-orang yang telah melakukan hijrah jihad. Tidak cukup demikian. Quran lebih tegas lagi mengatakan laki-laki dan perempuan. Jadi eksplisit menyebutkan laki-laki, atau dalam bahasa sekarang eksplisit gender, menyebutkan kata perempuan, itu ternyata sudah diawali oleh Al-Quran. Sudah pertama kali mungkin dalam konteks kitab-kitab rujukan pengetahuan hukum maupun norma-norma, menyebutkan secara eksplisit untuk petuah, norma, ajaran, kerja-kerja, menyebutkan secara eksplisit laki-laki dan perempuan. Tidak cukup dengan bahasa umum, tidak cukup hanya untuk laki-laki, tetapi secara eksplisit, tegas, dan jelas menyebut laki-laki dan perempuan. Misalnya 3 ayat yang berbicara tentang amal soleh. Amal soleh tentu saja perbuatan baik yang mencakup segala aspek. Amal soleh tidak hanya ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial dalam segala aspeknya, baik di rumah maupun di luar rumah, baik aspek ekonomi, politik, kependidikan, sosial, yang berbayar dapat uang, ekonomi, ataupun yang sosial karena ingin mengembangkan secara volunteer dan sukarela. Semua perbuatan yang dianggap baik oleh Islam, oleh Allah dan Rasul-Nya, dan oleh kita semua, maka masuk dalam definisi atau cakupan 3 ayat yang akan saya baca sekarang ini. Yang pertama adalah dalam surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang berbuat baik. Nah, barang siapa adalah kalimat atau kata yang umum yang sesungguhnya sudah netral gender. Tetapi Quran tidak cukup sampai di sini, karena bisa jadi yang netral gender akan dipahami hanya untuk laki-laki. Lalu Quran menegaskan min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun. Wa huwa di sini sekalipun secara struktur bahasa untuk domir laki-laki tunggal, tetapi Quran menggunakannya juga untuk laki-laki dan perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dia meyakini kebaikan itu, dia komitmen dengan kebaikan itu. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna naqira, bahwa orang-orang yang berbuat baik dengan penuh keimanan, komitmen, dan keyakinan akan masuk surga, dan la yudlamuna naqira, tidak akan dizalimi sekecil apapun. Jadi kesejahteraan surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat, begitupun penghindaran dari kezaliman, itu diperlukan kerja-kerja keras dan kerja-kerja baik antara laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya adalah surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Ini satu semangat dengan ayat An-Nisa yang tadi dibacakan, bahwa barang siapa yang berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, sekali lagi tegas sekali Quran dan jelas sekali Quran menyapa laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dia meyakini, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang bermakna. Ini bisa berarti kehidupan sejahtera nanti di akhirat, tetapi juga bisa berarti kehidupan sejahtera sekarang di dunia ini. Artinya adalah bahwa janji Allah untuk memberikan kehidupan yang baik itu diperlukan kerjasama, kesalingan, dan semua berbuat untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya adalah surat Al-Mu'min ayat ke-40, bahwa man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, bahwa orang yang berbuat buruk tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sepadan, setimpal, seperti atau serupa dengan keburukan yang dia lakukan. Wa man amila sholihan min dzakarin aw untha, lagi-lagi Quran menegaskan kembali bahwa perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dan perbuatan baik atau amal soleh itu dengan seluruh cakupan dimensi yang biasa kita bicarakan dalam peradaban Islam. Dimensi-dimensi pembangunan, dimensi-dimensi pengetahuan, dimensi-dimensi norma dan lain-lain, pengembangan pendidikan dan lain-lain adalah cakupan amal soleh yang menurut Al-Quran itu bisa dilakukan atau harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ayat yang berikutnya yaitu dari surat Al-Ahzab yang sudah saya baca sebelumnya, tetapi penekanan pada poin-poin tertentu mungkin bisa kita ulang kembali, yaitu kata-kata innal muslimina wal muslimat, bahwa orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan, apapun definisi Islam yang kita kukuhkan, yang kita minta kepada masyarakat, maka tentu saja mencakup laki-laki dan perempuan. Begitupun definisi wal mu'minina wal mu'minat, definisi-definisi keimanan. Seringkali kita berbicara keimanan tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia dengan segala perbuatan baik. Kita tahu iman juga misalnya bid'atan wa sab'un, ada 70 lebih cabang tentang keimanan. Mulai dari membaca, meyakini, dan mengimani syahadat la ilaha illallah, sampai segala jenis perbuatan baik, yaitu imatatul adza, menyisihkan duri, menyisihkan keburukan, menyisihkan kotoran dari jalan. Itu adalah cakupan keimanan yang bisa atau harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Karena Quran memanggil keimanan itu langsung kepada laki-laki maupun perempuan. Begitupun arti al-qanitin wal qanitat. Apapun definisi dari qanitin dan qanitat tersebut. Kalau artinya adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kedua belah pihak juga harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentu saja. Kalaupun arti qanitin, qanitat adalah orang yang komitmen dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, dengan hukum-hukum yang untuk menjaga ketertiban sosial, untuk menjaga keamanan komunitas, termasuk dalam konteks ini adalah ketaatan untuk atau kepada komitmen berkeluarga. Jadi al-qanitin adalah para suami yang taat dalam komitmen berkeluarga, taat kepada istrinya. Begitupun al-qanitat adalah perempuan yang taat kepada suaminya, taat dalam arti komitmen untuk menjaga keutuhan keluarga, kebahagiaan bersama, kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Was-shadiqin was-shadiqat adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar tindak dan perilakunya, kata maupun tindak dan perilakunya. Kalau kita ingin para perempuan jujur dalam berkata, dalam berelasi dengan laki-laki, maka tentu saja laki-laki juga harus jujur dalam berelasi dan berkata kepada perempuan.
Ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh ada orang yang merasa nggak masalah membohongi istrinya, nggak masalah berbuat tidak jujur kepada istrinya. Ini adalah sebuah penegasan bahwa kejujuran, kesetiaan, dan komitmen itu dituntut tidak hanya dari perempuan kepada atau untuk laki-laki, tetapi dari laki-laki juga untuk perempuan. Was-shadiqina was-shadiqat. Dalam relasi keluarga maupun dalam relasi publik tentu saja. Ketika ada relasi, koneksi, hubungan dalam kerja, dalam politik, dalam ekonomi, maka tidak bisa menggunakan jenis kelamin untuk merendahkan, untuk melakukan kebohongan, untuk melakukan ketidakjujuran. Was-sabirina was-sabirat. Seringkali kita juga hanya meminta perempuan untuk bersabar dari perilaku laki-laki, dari keinginan hawa nafsunya laki-laki, sehingga ketika laki-laki berbuat salah, ketika laki-laki terlalu besar nafsunya, ketika laki-laki mungkin melakukan kekerasan, kita seringkali meminta perempuan untuk selalu bersabar, menerima apa adanya, dan komitmen yang besar. Padahal Quran meminta yang bersabar itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau kita minta perempuan untuk bersabar, maka seharusnya kita pun meminta kepada laki-laki juga untuk bersabar dari perilaku istrinya, dari keinginan istrinya, dari emosi istrinya. Bahkan bisa jadi dari keinginan dirinya, si laki-laki tersebut untuk bersabar, tidak mudah tergoda, tidak mudah menjalin hubungan yang lain, tidak mudah berpikir poligami, padahal dia masih bisa bersabar untuk menjaga keutuhan dan kebaikan keluarga. Was-sabirina was-sabirat. Orang yang sabar laki-laki, orang yang sabar perempuan, dua-duanya diapresiasi oleh Al-Quran. Ini penting untuk ditegaskan. Begitupun wal khashi'ina wal khashi'at, orang yang memiliki kekhusyuan, spiritualitas yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki maupun perempuan. Wal mutasaddiqina, dan orang-orang yang banyak melakukan kerja-kerja sosial, laki-laki maupun perempuan. Was-shaimina was-shaimat, orang yang berpuasa, melakukan ibadah puasa, laki-laki maupun perempuan, keduanya adalah dituntut, diminta, dan dianjurkan oleh Al-Quran. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, begitupun yang menjaga kehormatan, yang menjaga kemaluan, yang menjaga martabat dan harga diri, yang harus kita minta tidak hanya perempuan, juga laki-laki. Karena itu tidak bisa kita hanya menuduh, menyalahkan perempuan-perempuan yang misalnya tidak terhormat, tidak perawan lagi, sementara kita membiarkan laki-laki juga tidak terhormat, bahkan mungkin tidak berjaka. Adalah tidak adil perilaku yang demikian, padahal Quran meminta laki-laki untuk terhormat, meminta perempuan juga untuk terhormat, mampu menjaga harga diri dan menjaga martabat, tidak hanya dalam urusan seks tentu saja, tapi lebih penting lagi urusan moral, urusan etika, urusan komitmen sosial, dan lain sebagainya. Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Semua itu adalah nanti akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah ampunan. Masih banyak lagi ayat yang lain, saya akan bacakan sepintas-sepintas saja karena waktu telah berlalu. Misalnya surat Al-Hadid itu berbicara tentang al-mu'minin, al-mu'minat yang memiliki cahaya kelak di hari kiamat karena keimanannya yang tinggi dan karena amal-amalnya yang baik di dunia ini. Begitupun ketika Quran meminta untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
dalam surat Al-Ahzab ayat 36 sama, yang diminta adalah laki-laki dan perempuan yang beriman. Begitupun dalam konteks larangan melakukan keburukan, larangan melakukan kekerasan, bahkan larangan melakukan penghinaan, perendahan, mungkin sekarang caci maki atau penghasutan dan dengki dan lain-lain. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Dilarang kita melakukan hal-hal yang menyakiti laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman. Dan orang-orang, begitupun dalam surat Al-Buruj, bahwa orang-orang yang melakukan fitnah di sini tidak hanya berkata bohong, tapi segala tindakan buruk kepada orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, maka mereka akan memperoleh azab kelak di akhirat. Surat berikutnya adalah dalam An-Nur, yang terkait dengan menjaga diri, terkait dengan menjaga pandangan. Ini juga Quran secara tegas memintanya kepada laki-laki maupun perempuan. Qul lil mu'minin dan qul lil mu'minat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang harus menundukkan pandangan adalah laki-laki dan juga perempuan. Menundukkan pandangan di sini artinya tentu saja tidak sekedar mata memandang, tetapi cara pandang terhadap orang lain. Dalam konteks ini adalah gender atau jenis kelamin, laki-laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki, harus menggunakan cara pandang yang terhormat, bukan cara pandang seksual jasmani, di mana perempuan dianggap sebagai objek seksual yang dikuliti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak pernah dilihat akal budinya, kiprah sosialnya, kemampuan peran-perannya, dan kehebatan pikiran pengetahuannya. Tetapi yang dilihat cuma objek atau tubuh seksualnya. Ini adalah cara pandang yang menyalahi ayat ini. Begitupun bisa jadi perempuan memandang hal yang sama kepada laki-laki sebagai makhluk yang bersifat tubuh, jasmani, bisa jadi fisik kegantengannya atau sekedar kemampuannya untuk mencari ekonomi. Sehingga kalau ada laki-laki yang tidak memiliki uang, abang sayang kalau ada uang, kalau tidak ada uang, abang ditendang. Itu juga sama menyalahi cara pandang surat An-Nur, bahwa dalam memandang jenis kelamin yang lain atau orang lain secara umum, tidak boleh hanya sekedar tubuh lalu dieksploitasi. Karena manusia memiliki martabat jauh lebih besar dibanding sekedar tubuh. Kita memiliki roh, jiwa, akal, dan peran-peran sosial serta spiritual. Dan ayat-ayat lain yang dalam surat Al-Baqarah misalnya tentang pengasuhan anak, di mana orang tua itu tidak boleh saling menyakiti satu sama lain atau bahkan saling menyakiti dengan anak mereka sendiri. La tudarra walidatun, tidak boleh saling menyakiti, tetapi harus taradin minhuma wa tasyawurin. Kata-kata taradin atau kata-kata yang eksplisit untuk saling ridho antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak bisa hanya perempuan yang dituntut untuk memperoleh ridho laki-laki, tetapi laki-laki juga dituntut untuk memperoleh ridho dari perempuan. Taradin minhuma, kata Al-Quran, saling ridho, saling rela, saling menyenangkan, saling bahagia dan membahagiakan. Watasyawurin juga saling berpendapat, berembuk untuk mencapai kesepakatan. Ayat Al-Maidah 38-39 soal pidana-pidana, yaitu pencurian yang sangat mungkin terjadi baik oleh laki-laki maupun perempuan. Begitupun hal yang sama terkait dengan pidana perzinahan yang bisa jadi dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Quran menyebut dan mengingatkan bahwa itu sangat mungkin terjadi bagi laki-laki maupun perempuan.
Nah, jika pencurian terkait dengan soal ekonomi, nafkah, dan kecukupan diri, maka artinya perempuan juga sama memiliki kebutuhan ekonomi dan kecukupan diri. Ketika laki-laki dibuka kesempatan untuk bekerja, maka perempuan juga harusnya dibuka kesempatannya untuk bekerja agar tidak terjadi pidana pencurian tersebut. Kalau kita menganggap bahwa perempuan itu adalah manusia, maka seharusnya tidak ada pertanyaan, bolehkah perempuan bekerja? Karena bekerja itu baik bagi manusia, maka pertanyaan bolehkah perempuan bekerja adalah pertanyaan yang merendahkan atau menganggap perempuan bukan lagi sebagai manusia. Surat Al-Baqarah soal pernikahan juga menyebutkan tentang laki-laki dan perempuan yang sebaiknya memiliki cara pandang, keimanan yang sama agar membangun bahteranya, membangun kehidupan keluarganya lebih mudah. Begitupun ayat 19 dari surat Muhammad berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang ketauhidan, berbicara tentang istighfar, itu diarahkan, disapa kepada laki-laki maupun perempuan. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Bahwa Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini meminta Nabi Muhammad SAW untuk selalu beristighfar, tidak hanya untuk diri baginda atau beliau, tetapi juga untuk diri para pengikut Nabi Muhammad SAW yang terdiri laki-laki dan perempuan yang beriman. Quran tidak melupakan perempuan sama sekali. Begitupun doa yang sering kita panjatkan yang diambil dari pengalaman Nabi Nuh, ada dalam surat Nuh ayat ke-28, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Doa ini sering kita panjatkan karena itu dalam tahlil kita sering menyebut al-mu'minin, al-mu'minat, al-muslimin, al-muslimat adalah sebuah penegasan yang eksplisit dan tegas mengenai gender. Hadis-hadis juga secara umum sudah disampaikan dan tentu saja itu menjadi sebuah inspirasi yang besar sekali bahwa dalam Quran maupun hadis sudah eksplisit menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek dari semua norma, semua ajaran, terutama untuk nilai-nilai yang bersifat prinsip yang dalam bahasa usul fikih dirumuskan menjadi maqasidus syariah. Itu secara umum sebagai tambahan untuk ayat-ayat Al-Quran yang diminta oleh para kolega. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya tentang bagaimana sih inspirasi qiraah mubadalah itu, baik dari tradisi klasik maupun dari tradisi kontemporer di masyarakat dunia, Timur Tengah maupun Indonesia. Demikianlah beberapa ayat Al-Quran yang saya sebutkan dan secara eksplisit menyapa laki-laki dan perempuan dalam berbagai soal kehidupan. Ini bisa menginspirasi kita semua ketika kita berada di dalam rumah, laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami, istri, anak-anak, bagaimana kita bisa mengembangkan relasi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, keceriaan, selalu kerjasama, kesalingan satu sama lain. Kalau kita berpikir bahwa bekerja mengurus dapur adalah baik, maka mari kita libatkan seluruh anggota keluarga. Begitupun kalau kita merasa bahwa sabar itu baik, berterima kasih itu baik, belajar itu baik, lepas dari HP adalah baik, tentu saja tidak 24 jam, tapi dalam beberapa waktu, maka mari kita bicarakan bersama-sama, mari kita lakukan bersama-sama agar semua pihak merasa nyaman, semua pihak terlibat dan memperoleh kebaikan yang
kita inginkan. Senyum yang baik berikan kepada semua dan kita lakukan. Begitupun kita minta dari anggota keluarga kita yang lain. Ayat-ayat tadi menginspirasikan kepada kita semua bahwa begitupun halnya dengan keburukan. Ketika kita tidak ingin anak kita misalnya bangun terlambat, sahur terlambat, atau marah, atau dan lain-lain, maka mari kita contohkan agar kita juga tidak melakukan apa yang kita pandang buruk itu. Sebagai teladan tentu saja. Banyak-banyaknya lah berbuat baik kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita. Karena perbuatan baik akan nancap di dalam hati, jiwa, dan masing-masing, sehingga keluarga kita akan tetap utuh, bisa bahagia dan membahagiakan. Teman-teman, sahabat-sahabat Mubadalah, kita akan bertemu lagi pada hari yang sama untuk hari Senin ngaji Qiraah Mubadalah, buku Qiraah Mubadalah, dan besok hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan mengaji kitab Nabiur Rahmah. Sementara Sabtu dan Minggu sore hari kita akan mengaji kitab As-Sittin Al-Adliyah. Tetapi untuk pagi hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu kita akan mengaji kitab Mamba'us Sa'adah. Semoga pengajian ini bisa menjadi teman, bisa memberi pengetahuan, sekaligus menambah keberkahan kita selama bulan Ramadan. Selamat berpuasa, semoga kita senantiasa memperoleh anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus iman dan terus menjaga imun dalam menghadapi wabah COVID-19. Mudah-mudahan kita bisa lepas segera dari wabah ini dengan penuh bahagia, penuh keimanan, penuh keimunan, dan juga punya pengetahuan, punya ilmu dan keberkahan bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.